wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ruhil Amani, dalam liputan update seputar Corona. Saat ini, dunia sedang mengalami masalah besar, berawal dari mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Corona, atau dikenal dengan istilah COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Jutaan manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan jutaan pula yang menjadi korban meninggal. Wuhan adalah salah satu kota di Cina sebagai tempat domisili penderita COVID yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial menurun, bahkan dampaknya kini merambah dunia pendidikan. Setiap negara yang telah lebih dulu diserang COVID-19 menjadi model bagi negara lain dalam melakukan tindakan preventif penyebaran virus ini. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintahan Indonesia. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktisi maupun pada komponen regulatif dan lingkungan. Kebijakan dari hulu ke hilir tersebut bersinergi dengan kebutuhan dan kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Melihat kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan, namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Kebijakan social distancing dan physical distance, kebijakan lockdown atau karantina, dan peraturan wajib 3M dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses penyebaran virus. Kebijakan ini memberi pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena itulah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga pendidikan. Kemudian pembelajaran lazimnya berlangsung di ruang kelas dengan jadwal tertentu, berubah menjadi pembelajaran di ruang masing-masing dengan waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran. Inilah yang lahir sebagai dampak dari himbauan pembatasan sosial. Selanjutnya menciptakan pembatasan operasional pendidikan. Kondisi ini lebih populer dengan istilah pembelajaran daring atau sistem PJJ. Dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir menyebarnya COVID-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh beberapa negara yang terpapar penyakit COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi seluruh dunia. Kebijakan meliburkan aktivitas tatap muka di sekolah menyebabkan pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Pengaruh revolusi industri dalam dunia pendidikan memberikan dampak positif dalam situasi dan kondisi seperti ini. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring menjadi solusi.
Pemerintah melalui Kemendikbud kembali menggiatkan TV edukasi. Pembelajaran kelas maya melalui rumah belajar. Telkomsel bekerja sama dengan salah satu platform daring, yaitu Ruang Guru, memberi fasilitas gratis 30 GB belajar selama 1 bulan. Platform daring Zenius Education menggratiskan 80.000 video pembelajaran. Banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat pembelajaran kelas online, seperti Google Classroom, Zoom Cloud, Edmodo, dan lainnya, yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran jarak jauh sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kondisi pembelajaran pada masa pandemi harus dapat dimanfaatkan dengan perubahan pola berpikir, pola belajar, pola inteksi ilmiah yang lebih bermakna, sehingga kekakuan dalam menyikapi masa COVID-19 dapat dimaksimalkan dengan produktivitas yang mencirikan kebermaknaan. Perasaan fobia diminimalisir dengan optimis bahwa seluruh aktivitas tetap berlangsung dengan protokol kesehatan tatanan baru, khususnya dalam segmen penyelenggaraan pendidikan. Setiap individu harus tanggap terhadap keterbatasan di masa pandemi untuk tetap produktif dalam bidangnya dan memaknai kondisi pandemi ini sebagai bagian dari perubahan yang tetap harus mengedepankan sikap dan perilaku representatif pada tatanan baru untuk menciptakan ruang belajar yang bervariasi. Demikian liputan update seputar Corona. Saya Ruhil Amani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.